Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Tauhid yang insyaallah sama-sama kita dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat, juga nikmat Islam wal iman, sehingga kita bisa hadir di masjid tercinta kita ini untuk sama-sama kita melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat pada hari ini masuk pada jam 11.41 yang bertindak sebagai khatib Imam Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Romul. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Muazzin pertama Bapak Faisal Abdul SPD, muazzin kedua Bapak Supangan. Selawat masalah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh umat hingga akhir zaman. InsyaAllah pada waktunya nanti kita bisa mendapatkan syafaat husnanya beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum sholat Jumat kita mulai, ada beberapa maklumat yang seperti biasa kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, laporan keuangan DKI Masjid Jami' At-Tauhid. Saldo kas pada minggu yang lalu sebesar Rp188.000. Pendapatan kotak Jumat pada minggu yang lalu sebesar Rp2.230.000. Total sementara Rp2.418.000. Pengeluaran operasional masjid selama 1 minggu sebesar Rp1.640.000. Saldo akhir kas pembangunan Masjid Jami' At-Tauhid per tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp778.000. Selanjutnya kami informasikan juga laporan keuangan pembangunan Masjid Jami' At-Tauhid. Saldo kas pada minggu yang lalu sebesar Rp5.770.854. Infak sedekah untuk pembangunan Masjid Jami' At-Tauhid dari Bapak Revi Petra Gradia bin Suryadi M. Satria sebesar Rp5 juta. Saldo sementara kas pembangunan Masjid Jami' At-Tauhid sebesar Rp10.770.854. Operasional pembangunan masjid selama 1 minggu sebesar Rp4.585.000. Saldo akhir kas pembangunan Masjid Jami' At-Tauhid per tanggal 13 Oktober 2023 sebesar Rp6.185.854. Kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan Masjid Jami' At-Tauhid ini. InsyaAllah Allah kembalikan rezeki yang telah diinfakkan dengan rezeki yang berlipat ganda, dan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat para donatur. Seperti biasa kami mohon keikhlasan para jamaah, kita bacakan suratul Fatihah untuk semua para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid kita tercinta ini. InsyaAllah Allah kembalikan rezekinya dengan berlipat ganda, dan Allah kabul segala apa yang menjadi hajat para donatur.
dan juga kita sampaikan, kita niatkan Al-Fatihah kita, tak lupa untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, dan juga untuk para orang-orang tua kita yang telah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid tercinta kita ini. Insyaallah almarhum almarhumah Allah tempatkan di sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir kita mohon kepada para jamaah seperti biasa berkenan mengisi shaf terdepan yang masih kosong, dan juga untuk sementara waktu menonaktifkan HP-nya untuk kesempurnaan dan kekhusyuan sholat kita pada hari ini. Demikian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah. Bahadilah wa ta'ala Wabadilah ya Allah Tolong berarti sedang membacakan khutbahnya agar supaya anda jangan membuat kegaduhan. Begitupun dengan para jemaah sekalian, dimohon supaya tidak melakukan suatu percakapan baik secara lisan maupun dengan isyarat atau tubuh untuk sama-sama kita mendengarkan wajib membacakan khutbahnya. Kami menghimbau sekali lagi untuk sekian kalinya supaya jemaah yang masih ada di belakang bisa mengisi slot yang masih kosong pada di depannya, dan kita bisa memberikan kesempatan kepada saudara-saudara mereka yang akan mengalami. Ayuhan nas, ansitu wa la tatakallamu 'inda al-khutbah. Wasma'u 'ala ma qala al-khatibu 'ala al-minbar wa 'ala al-tubi'un. Wamsiku wasma'u wa'ajibu rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia ini, Al-Fakir wa Dhaif berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi khususnya dan umumnya kepada segenap jemaah sekalian yang berbahagia. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan, berusaha semaksimal mungkin untuk mampu menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan berusaha semaksimal mungkin pula untuk mampu menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Masyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada awal peradaban manusia, ketika Allah turunkan manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka Allah barengi utus para nabi dan rasul sebagai petunjuk untuk menjalankan syariat-syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun umat-umat dibarengi dengan hadirnya utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah menjadi fitrah bagi manusia untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ajarkan, Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul bagaimana untuk menyembah Allah dan bagaimana untuk menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap nabi, setiap rasul memiliki perbedaan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai sebuah akhlak, sebuah watak fitrah manusia, bagaimana berpikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap rasul dan nabi memberikan petunjuk bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pesan takwa yang dikumandangkan oleh seorang khatib di setiap Jumat menjadi sebuah koreksi buat kita untuk mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dicari bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibentuklah, dibuatlah tempat-tempat ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun manusia untuk manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Baitullah yang ada di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Lalu di dalam Al-Qur'an itu Allah menyampaikan firman-Nya, adakah bangunan lain yang dibangun oleh manusia selain Masjidil Haram? Sebagaimana diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat bertanya, Abi Dzar radhiyallahu an Abi Dzarrin radhiyallahu an, qala qultu, dari Abi Dzar radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ai masjidah wida fil ardi awwala. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Qala al Masjidil Haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam sabdanya, al Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram. Qala qultu summa ai. Maka Abu Dzar bertanya lagi, lalu apa ya Rasul? Lalu masjid apa maksudnya ya Rasul? Yang setelah itu, qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al Masjidil Aqsa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua bangunan ini yang Allah dalam pertama-tama kali bangun untuk manusia dalam beribadah, yaitu Masjidil Haram
dilanjutkan oleh Masjidil Aqsa. Lalu kita bertanya, apa kaitan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dalam berdakwah Rasulullah SAW? Sungguh sangat erat. Beliau dilahirkan di kota Makkah yang di dalam hidup pikuk kejahiliyahan. Maka ketika Rasul dalam musibah, kesedihan yang bergelimang, maka Allah hibur dengan panggil angkat Rasulullah SAW untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sebagaimana digambarkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi selilinginya, agar kami memperlihatkan kepada beliau baginda Rasul Muhammad SAW sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi garis bawah pada kesempatan khutbah kali ini adalah Masjidil Aqsa. Yang kita tahu bersama, di mana letak Masjidil Aqsa? Sebuah bangunan yang berdiri di negara Palestina. Yang pada saat ini kita ketahui bersama, dalam keadaan cengkeraman penjajah, Zionis yang tidak pernah kepada kemanusiaan. Lalu kita bertanya, adakah hamba-hamba Muhammad yang mau membela Masjidil Aqsa? Kita yang jauh di Indonesia, yang punya azas Pancasila, merasa terkekang, tidak bisa mengangkat senjata membela hamba-hamba Allah yang menjaga Masjidil Aqsa. Tapi kita punya senjata, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang rela berjuang menjaga keutuhan Masjidil Aqsa dari cengkraman para penjajah dan orang-orang yang tidak tahu diri. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, kita sudah bertanya kepada diri kita, sudahkah kita mencintai umat Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Sudahkah kita mencintai Allah, menjaga rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita lihat di media sosial, kita lihat di media-media televisi bagaimana kekejaman para penjajah Zionis yang didukung oleh orang negara-negara yang mampu. Tetapi kita semua umat Islam sebagian yang menjadi tiga golongan manusia terhadap kejadian tersebut. Ada yang mereka sangat prihatin dan sedih, mengutuk, berusaha untuk membantu warga Palestina untuk memerangi para penjajah. Yang kedua, orang-orang yang acuh tak acuh, seolah-olah tidak mau tahu urusan mereka, urusan kita. Dan yang ketiga, acuh, peduli, tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Hadirin masyarakat sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Imran, Allah berfirman di dalam ayat 196, 104, beliau berfirman, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan manusia
yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada perbuatan kebajikan, mencegah daripada perbuatan kemunkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kita ironis, entah itu ustaz, entah itu habaib, entah itu kiai, hanya mampu menyuarakan amar ma'ruf, tetapi tidak mampu untuk menjalankan nahi munkar. Ketika hendak menjalankan nahi munkar, ada rasa tidak enak, ada rasa takut, maka kita hanya mampu sebatas amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, berbuat amal soleh, tetapi belum mampu untuk berbuat mencegah nilai-nilai kemunkaran. Masyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang-orang muslim, saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, tidak bisa berbuat apa-apa, mengangkat senjata pun tidak bisa, mengirim bantuan pun tidak bisa. Maka berusahalah selemah-lemah imam kita sebagai muslim adalah mendoakan beliau, semoga senantiasa diberikan ketabahan, kekuatan imanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu menjaga nilai-nilai keislaman dia. Dialah yang menjaga Masjidil Aqsa, dialah yang menjaga keutuhan Masjidil Aqsa agar jangan sampai dicengkram oleh para Zionis yang hendak menguasainya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sempatkan diri kita apabila kita tidak mampu memberikan bantuan, apabila kita tidak mampu mengangkat senjata buat mereka, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Selemah-lemahnya iman seorang mukmin adalah yang pertama, apabila ketika diajarkan Rasulullah, apabila kita melihat kemungkaran, maka tegaklah dengan tangan kita. Itu urusan mereka yang punya kekuasaan. Tegaklah dengan lisan kita, mereka yang punya pengaruh. Tapi kita sebagai muslim yang pengaruh tidak ada, kedudukan tidak ada, ya, kedudukan tidak punya, maka cukup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka yang berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa. Sebagai bukti Allah masih memberikan kekuasaannya. Kemarin tanggal 7 Oktober Allah tunjukkan kekuasaannya. Ternyata masih ada umat baginda Rasulullah SAW yang menjaga Masjidil Aqsa, yang menjaga keutuhan negaranya, untuk mempertahankan, melawan dan membangkitkan gairah umat manusia, umat muslim khususnya, untuk membantu, untuk memerangi para penjajah dan Zionis yang telah mencengkram puluhan tahun negara mereka yang telah diambil begitu saja. Maka dari itu, marilah kita sebagai kaum muslimin yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin betul apabila saudara kita sakit, terasa di diri kita sakit, bagaimana seandainya kejadian itu menimpa kita di negeri ini? Apakah kita akan berdiam diri? Otomatis kita akan berjuang mempertahankan diri kita, tapi khusus mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah bizikri tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us bi syara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Ya ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma faz ummata sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.